Oke guys, sahabat Totok Review, berikut ini adalah press conference Mbak Nopi, di mana dia akan membuka semua kronologi dari awal pengumpulan dana untuk dana donasi buat kesembuhan Mas Agus hingga terjadinya kisruh antara Mbak Nopi beserta Mas Agus dan para pengacaranya. Di sini Mbak Nopi didampingi beberapa pengacara dari Mbak Nopi sendiri dan para pengacara dari yayasan yang Mbak Nopi miliki. Yuk kita simak penjelasannya hingga selesai dan tuntas agar kita tahu apa yang terjadi antara Mbak Nopi dan Mas Agus. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara press conference Pratiwi Novianti hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan para rekan media yang ikut serta untuk berkumpul di sini. Juga kepada para advokat yang telah berkumpul bersama untuk mensupport Teh Novi. Kemudian juga untuk para kolega yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Mengucapkan terima kasih. Sore ini sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman dari rekan-rekan media, hari ini hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, saya sebagai moderator, saya Vio. Di sini yang saya akan memandu kalian semua di 2 jam ke depan untuk mendengarkan klarifikasi dari rekan kita semua, Teh Novi, Pratiwi Novianti. Kemudian juga di sini ada Bapak Brian Kaneda selaku kuasa hukum dari Teh Novi dari Kaneda Partners. Kemudian juga ada 2 lawyer dari Kaneda Partners. Kemudian juga ada Bapak Gary selaku sekretaris dan bidang hukum dari Yayasan Teh Novi. Oke. Jadi sebenarnya gini, saya akan menjelaskan dulu tentang peraturan dari Q&A. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah adanya pemaparan. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kami memohon untuk dilakukan secara tertib supaya tidak adanya keributan atau apapun ya di sini. Jadi nanti untuk para pers, wartawan atau rekan-rekan yang ingin bertanya, mohon untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, kemudian menyebutkan namanya dan asal dari mana medianya, seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai untuk klarifikasinya dari Teh Novi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratiwi Novianti. Saya adalah konten kreator sosial di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk pengacara saya, om saya, yaitu Brian Kaneda Partners. Terima kasih juga untuk seluruh pengacara yang sudah support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillah, saya ingin menjelaskan terkait kronologi atas perkara donasi Mas Agus Salim. Mohon maaf rekan-rekan pers semuanya. Di sebelah kiri di sini ada rentetan peristiwa yang termuat sedemikian rupa, terdapat capture dan lain sebagainya di sini. Akan tapi tentunya di sini kita hanya menyajikan saja untuk terkait yang
detail dan lain sebagainya apabila memang tidak terlihat, mohon maaf, tapi nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Demikian. Silakan, Novi. Yang kita lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum. Kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu Initial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami Kronologis serta donasi. Saya sambil lanjutkan ya. Pada saat tanggal 5 itu, saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Rio, dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit gitu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan. Gitu. Oke, setelah pertemuan tersebut kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Ya. Oke. Karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Izin saya lanjutkan ya. Ini masuk di tanggal 15. Jadi di tanggal 15 itu Tenovi itu kembali menghubungi Mas Agus ya terkait perkembangan bahwa kita juga dapat kabar dari keluarga Mas Agus bahwa Mas Agus ini
sering istilahnya depresi gitu kan, dan pada saat itu yang kita dapat informasinya bisa tenang salah satunya kalau bertemu atau ngobrol dengan Tenopi gitu kan. Akhirnya di tanggal 16 September itu Tenopi berkunjung ke rumah keluarga Mas Agus untuk kedua kalinya sekaligus penyerahan donasi yang memang sudah di open melalui tadi Tenopi sudah sampaikan di Instagramnya Tenopi selama 2 hari ya, itu terkumpul teman-teman bisa lihat di slide, itu terkumpul 23 juta rupiah dan 12 juta rupiah, jadi totalnya 35 juta pada saat itu. Oke, selanjutnya ya, jadi kita juga dapat info bahwa pada saat pengobatan pertama kali itu Mas Agus kan ditindak secara tindakan medis pertolongan pertama lah di RSUD Cengkareng. Namun keluarga juga bingung ya, karena salah satu alasan tadi menghubungkan Novi karena kendala biaya. Sedangkan dari pengasuhan atau cerita dari keluarga Mas Agus, keluarga pelaku yang menjanjikan untuk mengcover biaya pengobatan itu juga mungkin tidak terrealisasi ya. Nah akhirnya jam kesedah ini diinformasikan juga oleh mereka itu ada batasnya sekitar 14 hari gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah setelah tayang di YouTube Tenopi untuk pertama kalinya kita dapat kabar juga bahwa ada bantuan dari Pemdes atau Pemko ya di Purbalingga yang jadi Mas Agus ini memang orang tuanya asal dari Aceh, tapi untuk domisilinya itu di Purbalingga, KTP-nya domisili kampung istrinya gitu. Jadi saat kita mau urus BPJS awal di sini tuh memang kendala itu, tapi alhamdulillah berkat tayang di YouTube Tenopi itu dapat atensi mungkin dari Pemko atau Pemdes di sana dan diuruskan BPJS-nya sehingga mungkin selanjutnya bisa digunakan gitu ya. Oke, terlepas dari hal itu Tenopi tetap mengupayakan pengobatan yang lebih maksimal, sehingga sempat ditanyakan ke beberapa pihak rumah sakit spesialis mata berapa sih kalau memang cangkok dan lain-lain gitu kan. Itu memang cukup besar ya, informasinya sekitar hampir 1 miliar dan lain-lain. Maka dari itu Tenopi berinisiatif lah ke circle-nya, ke rekan-rekannya yang lain, youtuber lain. Salah satunya pada saat itu yang merespon adalah Bang Denny Sumargo. Jadi Mas Agus secara dijadwalkan oleh timnya Bang Densu itu untuk nanti podcast di tanggal 23 nanti ada di sini. Oke, kita lanjut ke tanggal 18. Nah, di tanggal 18 ini pihak Mas Agus ini sempat menceritakan lah ya dinamika proses pengobatan selama menggunakan layanan fasilitas BPJS. Itu nanti kita nggak bisa terlalu banyak menceritakan detailnya gitu kan, karena kita juga berdasarkan cerita gitu ya. Kita belum mendampingi secara langsung saat masih menggunakan BPJS. Jadi sekilas yang kita tangkap dari beberapa petunjuk yang ada itu pihak keluarga sempat menanyakan kalau operasi dengan biaya pribadi berapa sih gitu kan ke pihak rumah sakit. Itu disebutkan oleh salah satu dokter atau administrasi sana 35 juta. Sedangkan
uang donasi yang memang mereka pegang dari hasil pengumpulan pertama oleh Teknov itu ya memang 35 juta. Jadi mungkin ya kita juga masih masuk akal lah, ya sudah kalau memang itu untuk pegangan tetap lanjut BPJS selama Mas Agus juga sanggup gitu ya untuk bersabar mengantri, karena layanan BPJS apalagi di RSCM yang istilahnya rumah sakit rujukan nasional itu antriannya cukup panjang gitu. Selanjutnya di tanggal 20 ya sama masih seputar BPJS gitu kan. Mungkin nanti teman-teman media nanti kita kasih rilisnya juga. Lalu sampailah kita di tanggal 23 September saat tim Teknovi secara di balik layar itu mengantarkan Mas Agus dan keluarga ke rumahnya Bang Densu, karena lokasi podcastnya Bang Densu kan di rumahnya ya di Jakarta Barat. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa publikasi yang memang kita sepakati antara Teknovi dengan Bang Densu itu adalah di sesi terakhir podcast itu nanti akan ada penyebutan penggalangan dana gitu ya untuk pengobatan Mas Agus, yang dimana mungkin kita dapat informasinya ya Bang Densu kurang biasa melakukan hal itu di podcastnya ya, tapi akhirnya beliau setuju ya, alhamdulillah kan. Nomor rekening donasi ini dicantumkan, tapi di sini teman-teman komunikasi dengan Bang Densu itu memang Teknovi menyarankan itu rekening yayasan, tapi saat di lokasi karena memang dan tim yang mengantar juga nggak sampai dalam, menunggu di luar. Itu menurut informasi yang kita terima dari timnya Bang Densu, dari pihak keluarga Mas Agus menginginkan rekening atas nama pribadi Mas Agus supaya cepat pengambilannya. Ya. Oke, jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk kecakupan mata, pengganti bola mata dan lain-lain. Nah, karena kita mendapat informasi pada saat pertama mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri memang sudah tidak bisa diselamatkan. Waktu poin pertama ya. Makanya saya ngehubungin bagian perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut, saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, dari Sumargo itu sempat ngechat saya, Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan. Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu. Itu kita melihat, oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya. Itu saja. Itu. Nah, ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Ada open donasi lainnya atas nama salah satu relawan. Boleh dicoba saja. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari pengetahuan biasa, itu kita tahu karena dapat tag dari salah satu follower saya gitu. Saya sempat menanyakan, Mbak, ini kok open donasi apa benar gitu, takutnya kan ada orang yang cari-cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain gitu. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan.
seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Teh Novi gitu, ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staf siapapun ketika mau bertemu ya pernah panggil gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontak langsung sama beliau. Kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaan Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk Mas Agus. Nah, tanggal 1 ini dari Mas Agus diinformasikan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, akhirnya kita langsung aja ke tanggal 3 ya. Itu tanggal 3 kita bertemu sama Ibu Aini selaku dari staf ahli Kementerian Sosial yang mau berniat ini mencari jalan keluar seperti apa. Nah, pada saat di tanggal 3 tersebut sebenarnya donasi yang sudah digalang oleh Bank Densus sudah berjalan gitu ya. Tetapi kita tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait donasi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan ke video kami ya. Itu jelas kami jelaskan secara gamblang video tersebut dari awal sampai akhir. Mereka keluhkan soal penanganan yang terlalu lama dan lain-lain. Nah, saya berpikir untuk mencari jalan keluar gimana nih supaya kita bisa membantu Mas Agus mendapatkan pengobatan dan action yang cepat gitu agar dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit. Nah, akhirnya kami berpikir berinisiatif untuk melakukan bersurat ke dinas-dinas dan instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Kementerian, DPR, dan lain-lain. Ya, kesehatan juga. Pada saat saya pulang, itu saya baru ingat pada saat di jalan, oh ini donasi sudah berapa yang terkumpul. Akhirnya saya minta tolong sama asisten saya yaitu Vita untuk menanyakan langsung terkait donasi tersebut. Nah, ada chat juga itu disampaikan bahwa donasi tersebut itu sebesar 500 juta rupiah. Saya setelah mendengar berita itu saya langsung ngechat Kak Levi, asisten dari Bank Deni Sumargo, Bank Deni Sumargo-nya juga untuk mengucapkan rasa terima kasih saya karena sudah membantu Mas Agus dan kebetulan Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk lokasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong. Waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak W juga. Itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu dengan satu hal dan lainnya. Yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan, dan Mbak S ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar dan itu ke nomor rekening Mbak S itu ya. Oke, nah ini dana masuk yang disampaikan sebesar kurang lebih 1,3 itu. Dan akhirnya kita tetap minta tolong untuk adanya mutasi dilampirkan gitu. Nah, ini boleh saudara ini menjelaskan ya, karena beliau yang berkoordinasi langsung terkait mutasi. Jelas ya saudara saya. Ini di tanggal
7 ya, di tanggal 7 kita minta mutasinya. Di situ ada keterangannya dari sisi keluarga menyebutkan bahwa ada kesulitan karena kartu yang dimiliki itu jenisnya tidak memungkinkan untuk cetak dari banking, jadi sehingga harus Mas Agus yang datang. Kenapa harus Mas Agus? Karena mereka sebelumnya sudah coba pakai surat kuasa ya, itu nggak dikasih sama bank, walaupun yang datang istrinya.